Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran daring hari ini. Jika pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur, yaitu teks yang membahas tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di kehidupan kita biasanya menemui beberapa fenomena seperti hujan, banjir, angin puting beliung, tsunami, atau yang lainnya. Nah, teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena-fenomena tersebut disebut sebagai teks eksplanasi. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang proses terjadinya sesuatu, tidak hanya fenomena alam tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan yang lainnya. Karena teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, maka di dalam teks eksplanasi terjadi sebuah hubungan sebab akibat. Teks eksplanasi penting sekali untuk kalian pelajari karena teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dan untuk menjelaskan sebab akibat yang terjadi di dalam sebuah fenomena. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama, informasi yang terkandung adalah informasi yang faktual atau sesuai dengan fakta yang ada. Karena sesuai dengan fakta yang ada, maka isinya bersifat ilmiah. Teks eksplanasi dibuat tidak untuk mempengaruhi pembaca. Jadi pembaca boleh percaya atau boleh tidak percaya dengan yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi seperti kemudian, berikutnya, terakhir, atau pertama, kedua, ketiga. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum mengenai hal yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, urutan sebab akibat terjadinya sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau bisa juga disebut dengan kesimpulan. Hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi secara alamiah. Hujan merupakan fenomena alam berupa titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Hujan tidak terjadi tanpa proses. Air yang berjatuhan berasal dari air laut yang menguap, air sungai, limbah, dan lain-lain. Hujan dapat terjadi karena adanya bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari yang panas akan membantu air laut, sungai, dan lainnya menguap. Penguapan akan terjadi dan menghasilkan uap-uap yang menuju ke atas. Uap yang berada di atas akan terus naik hingga tinggi dan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi akan membentuk awan. Awan akan bergerak ke sana kemari terbawa angin ke atmosfer yang memiliki suhu lebih rendah. Suhu rendah mengakibatkan uap berubah menjadi butiran es atau tetesan air. Semakin banyak butiran atau tetesan air yang dihasilkan, membuat awan tidak kuat menopang banyaknya air. Kemudian, butiran air akan jatuh ke permukaan bumi. Hujan terjadi melalui proses yang tidak cepat. Pemanasan untuk menghasilkan uap tidak hanya dibantu oleh proses matahari saja. Pemanasan dapat terjadi karena efek rumah kaca. Tidak perlu cemas saat hujan turun. Kita hanya perlu meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan hujan dengan cara tetap menjaga kebersihan agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan hal merugikan lainnya. Dari contoh teks eksplanasi berjudul hujan, kalimat pertama pada paragraf pertama yaitu hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi secara alamiah sampai kalimat air yang berjatuhan berasal dari air laut yang menguap, air sungai, limbah, dan lain-lain merupakan struktur teks eksplanasi yang pertama, yaitu pernyataan umum. Kemudian ke paragraf kedua. Kalimat pertama,
Hujan dapat terjadi karena adanya bantuan dari sinar matahari sampai ke kalimat, kemudian butiran air akan jatuh ke permukaan bumi. Merupakan struktur yang kedua, yaitu sebab akibat. Selanjutnya ke paragraf ketiga. Hujan terjadi melalui proses yang tidak cepat sampai kalimat yang terakhir dan hal merugikan lainnya merupakan struktur yang ketiga, yaitu interpretasi atau kesimpulan dari kejadian yang sudah dibahas.